Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Bertemu kembali dengan saya, Wulan Handayani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi aksi nyata modul 2.2 A10, rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan teknik pembelajaran sosial emosional. Rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh RPP PJJ berdiferensiasi dengan menerapkan KSE. Identitas sekolah, tujuan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, pendahuluan yang memuat kegiatan rutin dengan teknik kesadaran diri, kegiatan inti yang memuat diferensiasi konten, dan juga menghadirkan teknik KSE stop, diferensiasi proses yang juga mengkolaborasikan dengan teknik diskusi sebagai bentuk kompetensi sosial emosional dan teknik mengapresiasi, diferensiasi produk, dan penutup dengan menghadirkan kompetensi sosial emosional bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran via Google Meet. Kita belajarnya via virtual lagi ya. Tidak apa-apa, tapi masih tetap harus semangat meskipun dalam keadaan darurat seperti saat ini. Oke, kali ini sebelum ke pembelajaran kita akan latihan fokus dulu ya. Ibu akan memberikan ice breaking sebentar kepada kalian. Jadi silakan kalian fokus. Nah, ice breakingnya seperti apa? Ibu akan menyebutkan nama satu buah-buahan. Lalu ibu akan menunjuk nama salah satu di antara kalian. Dan kalian harus melanjutkan menyebutkan nama buah dengan huruf akhirnya. Siap ya. Contoh nih, ibu sebutkan apa ya? Mangga. Darul. Ya Bu, mangga. Apel, pintar. Tunjuk satu Darul dari temanmu. Ini Bu, sini. Ini. Ayo. Tadi apa apel ya? Ini. Dini sini. Dini. Boleh. Dini. Iya, Dini. Iya. Si Bu, Apa? Leci, Leci, pintar. Ayo Dini tunjuk temanmu. ini Bu, Ayo. Leni Bu, Leni. Leni jangan loading Leni. Leci. Ya. Leni loading. Rital. Baik, sulit ya. Baik, kalau begitu sekarang kalian coba sebutkan perasaannya melalui emot di chat. Habis barusan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Riut, kurang fokus, tertekan, atau apa? Silakan tulis di chat ya, dengan emot saja, dengan emot. Baik. Satu, rival. Emotnya apa tuh? Emotnya senyum ya. Siapa lagi tuh? Baik, sambil kita akan mempersiapkan masuk pada sesi berikutnya. Ini apa tuh emotnya ini? Ini emotnya apa tuh? Oh, Irpani, tanda cinta. Baik ya. Nah,
Kalian sudah bisa ya? Kalian sudah siap dengan fokus masing-masing, jadi silakan fokus ke pembelajaran. Baik, kita masuk ke tugas kita adalah belajar. Kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan ya. Ini adalah materi yang pertama untuk kelas 12. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini tentu saja kalian akan mengidentifikasi struktur dan juga isi dari surat lamaran kerja. Lalu selanjutnya kalian akan mendata struktur dan isi dari lamaran pekerjaan tersebut, surat lamaran kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dari hasil pembahasan kita. Untuk selanjutnya nanti akan mengkonstruksi atau membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, oke, kalian tentu sudah sangat kenal sekali dengan yang namanya surat ya. Silakan coba raise hand siapa yang akan menyampaikan surat itu apa sebelum kita ke video pembelajaran. Oke, surat itu apa? Surat dalam bentuk tulisan. Oke deh ya. Surat adalah komunikasi dalam bentuk tulisan ya. Oke, ada satu orang lagi. Satu orang lagi silakan yang ingin menyampaikan apa itu surat. Ada, silakan raise hand. Dea, boleh. Dea, poinnya sudah menyala. Apa itu surat, Dea? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan. Baik, bagus. Surat itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan satu informasi ya dari satu pihak ke pihak lain, dari satu teman ke teman lain. Surat untuk orang tua, surat untuk siapa lagi? Surat untuk sahabat jauh, untuk pacar, boleh lah gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan pada video pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian simak apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan, khususnya terkait dengan struktur surat lamaran kerja, dan juga isi yang harus ada dalam surat lamaran kerja. Oke ya, kita mulai. Menjadi salah satu prasyarat utama. Oleh karena itu, kompetensi menulis surat lamaran pekerjaan menjadi sangat penting untuk mewujudkannya. Pada kesempatan kali ini, mari kita berkenalan dengan surat lamaran pekerjaan. Pada materi pertama, di kelas 12, semester 1, surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang ciri kebahasaan surat lamaran kerja, tetapi di bagian 2. Kita akan bertemu kembali di sesi video berikutnya. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan. Semua buka kameranya. Barusan kalian sudah lumayan stres ya dengan jaringan, dengan kendala teknis, dan juga dengan lelahnya gitu menonton video pembelajaran. Tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita akan rehat sejenak. Silahkan kita akan lakukan teknik stop dulu. Kita akan lakukan teknik stop untuk sejenak beristirahat dalam 3 detik saja, ya. Caranya adalah dengan memejamkan mata, lalu mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Serta kalian harus berpikir sesuatu yang indah yang ada di luar sana. Bisa kalian pikirkan di pantai, bisa pikirkan di taman dan sebagainya. Oke ya? Coba duduk yang enak, duduk yang nyaman dulu. Duduk yang nyaman. Senyaman mungkin. Tangannya ada di bawah. Semua tangannya di bawah, duduknya yang nyaman. Saya akan memandu. Pejamkan mata kalian. Ayo, pejamkan matanya. Pejamkan mata kalian. Siap ya?
dalam-dalam, lalu nanti ditahan dalam 3 detik saja. Baik, tarik napas dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan dari mulut. Ulangi kembali, masih tetap memejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan dari mulut. 1 kali lagi. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Buka mata Anda, silakan. Luar biasa. Gimana? Sudah lumayan fresh? Ya, apa yang dirasakan? Dea, apa yang dirasakan? Ngantuk, Bu. Ngantuk. Bagus. Ya, sudah lumayan lah ya. Kita sudah sangat lelah sekali. Berarti dengan teknik ini ada beberapa macam, ada anak yang mungkin mengantuk, ada anak yang mungkin sejenak itu ya, beristirahat dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran, fokus lagi ke pembelajaran. Nah, di room ini kalian akan berdiskusi. Halo anak-anak, ada? Halo? Nah, Dea, ya, di room ini, oke, di room ini kalian akan berdiskusi berarti tentang surat lamaran pekerjaan itu. Silahkan kalian diskusikan, boleh dipimpin oleh Dini atau oleh siapapun, dipimpin oleh Dini aja dulu ya, untuk berdiskusi dengan temannya. Tentukan mana bagian tesis, mana bagian argumentasi, dan mana bagian penegasan ulang. Dicatat di buku termasuk contoh-contohnya, karena nanti kita akan presentasi di situ berarti. Ayo Din, dimulai Din. Ibu pembukaan dulu nggak atau langsung? Baik anak-anak, barusan kalian sudah berdiskusi tentang surat lamaran pekerjaan, dan sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang isi dari surat lamaran pekerjaan ini. Apa saja ya isi dan struktur. Silakan, siapa yang akan bertindak sebagai moderator, siapa yang akan bertindak sebagai presenter, dan juga yang akan menanggapi. Mangga, Ibu berikan waktunya kepada kalian. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Darun Dayat dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan langsung oleh kami. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, yang bagian tesis adalah dari kata sesuai sampai yang email. Disampaikan alasannya. Karena kan bagian tesis kayak yang bagian utamanya. Jadi kayak perkenalan kita, terus yang bagian argumentasi dari kata saya memiliki kondisi kesehatan yang baik sampai pas foto terbaru. Sampaikan juga alasannya. Karena kan bagian argumentasi kayak penguatan dari tesis. Jadi kan di sini menjelaskan kondisi saya dari pendidikannya, misalkan kondisi kesehatannya, jadi supaya kita dapat diterima di kantor tersebut.
Kemudian di bagian terakhirnya kan di bagian isi ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Menurut saya, penegasan ulang dari saya berharap sampai tentang potensi diri saya. Karena kan penegasan ulang jadi kayak menegaskan kembali kita teh mau diterima di kantor yang kita lamar pekerjaannya gitu. Sekian penjelasan dari saya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Saudari Dini yang telah mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Jika ada, hand. Ada pertanyaan satu atau dua? Kalau tidak ada, mungkin karena untuk mempersingkat waktu, saya kembali lagi kepada Ibu Wulan. Ya, sampai guru saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Benar ya yang tadi dikatakan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Dini bahwa dalam surat lamaran pekerjaan ini ada bagian tesis atau bagian awal yang akan di sana akan memperlihatkan niat kita seperti apa gitu ya, atau bagian penjelasan awal tentang niat kita. Nah, di sana diperlihatkan dari mulai paragraf yang pertama saya sampai ketika dia akan menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan dan juga biodata. Selanjutnya ada bagian argumentasi. Argumentasi berarti bagian yang akan menjelaskan tentang profil diri kita gitu, yang akan menjadi daya tawar untuk perusahaan supaya perusahaan yakin dengan kualifikasi kita gitu ya. Dan yang terakhir ada bagian penegasan ulang. Artinya bagian harapan dari kita dan juga bagian penegasan bahwa keinginan dan tujuan kita ini sangat besar sekali untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Begitu ya. Itu dia tentang isi dan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Baik, ini kita sudah masuk pada sesi yang terakhir. Terima kasih. Kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan sendiri sebagai tugas untuk minggu depan, ya. Jadi kalian akan membuatkan surat lamaran pekerjaan, di mana tentu saja kalian boleh membuatnya melalui tulisan tangan atau boleh membuatnya dengan media komputer. Jadi ditik begitu ya dan di print. Kirimkan tugas kalian tersebut melalui WA group yang sudah ada gitu ya, silakan screenshot di sana. Nanti pada pertemuan selanjutnya ketika kita kembali, Ibu akan melihat catatan dan juga tugas-tugas kalian. Oke ya, anak-anak. Sekarang kita akan merefleksi. Oke, bagian terakhir kita akan merefleksi. Silakan siapa yang akan merefleksi hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah dilakukan, curhat juga boleh. Silakan, kita akan refleksi diri. Apa saja yang sudah dikerjakan hari ini. Satu orang saja. Siapa? Dea, Cinabu, Dea. Ini Bu katanya. Dea, Bu, Dea. Dan tolong juga sampaikan kepada teman-temannya yang tadi ya, yang tadi terlempar mungkin karena terkendala sinyal atau juga terkendala teknik dan sebagainya. Nanti tugas-tugasnya silakan disampaikan dan Ibu juga akan memperjelas tugas-tugasnya di grup ya, di WA grup. Ya, Bu.
Silakan terakhir satu orang untuk merefleksi, boleh siapa saja. Darul, boleh silakan refleksi. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini? Ya, Bu. Yuk, silakan Darul, sudah raise hand. Ayo, silakan boleh. Dini, sudah raise hand, silakan. Hari ini kita udah belajar tentang jenis-jenis surat, pengertian surat lamaran pekerjaan, dan struktur serta isi yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Perasaannya gimana dengan daring? Gitu aja, Bu. Terkendala kuota, Bu. Baik. Terkendala kuota, jaringan juga ya, dan kesulitan belajar. Jadi kita ingin segera kembali dalam keadaan normal ya. Oke? Ya. Baik, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tadi di-share juga ke teman-teman gitu ya. Ibu juga sudah men-share tadi video pembelajaran, tugasnya juga, dan link absennya. Tapi kalian juga tidak ada salahnya untuk mengingat. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini ya. Semoga tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Refleksi diri. Pembelajaran berdiferensiasi menyadarkan saya bahwa sebagai seorang guru, saya harus berusaha memahami karakter, bakat, dan minat semua peserta didik. Keragaman tersebut harus saya mediasi dan saya layani dengan sepenuh hati, supaya semua peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan bahagia. Tidak hanya itu saja, sebagai seorang guru, saya juga harus mampu membangun sensitivitas kepekaan sosial, emosional diri, dan juga peserta didik. Oleh karena kompetensi sosial emosional harus dibangun dalam proses kegiatan belajar mengajar. Diharapkan dengan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyertakan teknik pembelajaran sosial emosional, peserta didik bisa memahami keadaan, perasaan, dan emosi diri sehingga mampu menyebarkan energi positif pada orang lain dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih. Salam sukses calon guru penggerak Indonesia.